Pernahkah kita bertanya, apa jadinya jika seseorang tidak benar-benar mengenal dirinya sendiri, tidak memahami nilai, tanggung jawab, dan batas moral yang harus dia jaga? Di Indonesia, kasus korupsi bukan hanya soal uang, tetapi ini tentang identitas diri, tentang siapa kita sebagai individu dan apa yang kita wakili sebagai bagian dari bangsa. Kasus korupsi terbaru yaitu kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang yang menyangkut PT Pertamina Patraniaga yang telah merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Ini menjadi bentuk self-konsep yang buruk yang dialami para pejabat negara sehingga mereka tidak bisa mengenal dan juga mengendalikan diri mereka terhadap hawa nafsu yang menjerat mereka pada kasus korupsi ini. Dalam kasus korupsi ini, setidaknya ada 7 orang tersangka, termasuk beberapa direktur utama dan komisaris anak usaha Pertamina, yaitu PT Pertamina Patraniaga, serta beberapa petinggi dari perusahaan swasta yang terlibat. Menurut penyidikan, para pelaku telah menyadari bahwa mereka melanggar Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018. Mereka mengetahui bahwa pasokan lokal harus diprioritaskan, namun mereka tetap memilih jalan yang sebaliknya, yaitu mengimpor minyak dengan harga yang sangat tinggi. Disinilah mereka gagal menerapkan self-concept. Mereka tidak melihat dirinya sebagai pelayan dan juga pejabat negara, melainkan sebagai pengatur skenario yang bisa memanipulasi kebijakan demi kepentingan pribadi ataupun kelompok mereka sendiri. Dalam kasus ini, setidaknya ada 7 orang tersangka, termasuk beberapa direktur utama Pertamina Patraniaga dan komisaris anak usaha Pertamina, serta beberapa petinggi pejabat negara. Menurut penyidikan, para pelaku menyadari bahwa mereka melanggar Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018. Mereka mengetahui bahwa pasokan lokal harus diutamakan, namun mereka memilih jalan yang sebaliknya sehingga merugikan negara. Disinilah mereka gagal dalam menerapkan self-concept. Mereka tidak melihat dirinya sebagai pelayan negara, melainkan sebagai pengatur skenario yang bisa memanipulasi dan juga membuat kerugian kepada negara untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok mereka. Self-concept yang merupakan bagian dari human literacy memiliki arti kemampuan seseorang dalam memahami, mengenali, dan mengelola dirinya secara utuh. Dalam konteks human literacy, self-concept mencakup 4 bagian, yaitu kesadaran akan identitas diri, pemahaman atas nilai-nilai yang dianut, tanggung jawab atas keputusan yang diambil, serta refleksi diri dan integritas moral. Ketika seseorang memiliki self-concept yang kuat, dia tidak akan mudah tergoda untuk menyimpang, apalagi merugikan kepentingan umum demi menguntungkan nafsu dan juga hasrat pribadi. Dalam kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina Patraniaga, Kejaksaan Agung mengungkap bahwa dalam kurun waktu 2018 hingga 2023 terdapat pengondisian dalam rapat optimasi hilir yang merupakan keputusan untuk menurunkan produksi kilang di dalam negeri. Akibatnya, minyak mentah lokal yang seharusnya diprioritaskan justru malah ditolak. Sebaliknya, minyak impor yang harganya lebih tinggi diutamakan, sehingga ini menguntungkan bagi para koruptor. Ini jelas bukan kesalahan teknis biasa, ini merupakan buah dari keputusan sadar diri yang dimana identitas dikorbankan dan sebagai konsep diri sebagai pelayan publik yang dikaburkan. Maka kita bertanya, apa jadinya jika seseorang tidak benar-benar mengenal dirinya sendiri, tidak memahami nilai, tanggung jawab, dan batas moral yang harus dia jaga? Di Indonesia, kasus korupsi bukan hanya soal uang, tetapi ini tentang identitas diri, tentang siapa kita sebagai individu dan apa yang kita wakili sebagai bagian dari bangsa. Kasus korupsi terbaru yaitu kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang yang menyangkut PT Pertamina Patraniaga yang telah merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah.
Ini menjadi bentuk self-concept yang buruk yang dialami para pejabat negara sehingga mereka tidak bisa mengenal dan juga mengendalikan diri mereka terhadap hawa nafsu yang menjerat mereka pada kasus korupsi ini. Self-concept yang merupakan bagian dari human literacy memiliki arti kemampuan seseorang dalam memahami, mengenali, dan mengelola dirinya secara utuh. Dalam konteks human literacy, self-concept mencakup 4 bagian, yaitu kesadaran akan identitas diri, pemahaman atas nilai-nilai yang dianut, tanggung jawab atas keputusan yang diambil, serta refleksi diri dan integritas moral. Ketika seseorang memiliki self-concept yang kuat, dia tidak akan mudah tergoda untuk menyimpang, apalagi merugikan kepentingan umum demi menguntungkan nafsu dan juga hasrat pribadi. Dalam kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina Patraniaga, Kejaksaan Agung mengungkap bahwa dalam kurun waktu 2018 hingga 2023 terdapat pengondisian dalam rapat optimasi hilir yang merupakan keputusan untuk menurunkan produksi kilang di dalam negeri. Akibatnya, minyak mentah lokal yang seharusnya diprioritaskan justru malah ditolak. Sebaliknya, minyak impor yang harganya lebih tinggi diutamakan, sehingga ini menguntungkan bagi para koruptor. Ini jelas bukan kesalahan teknis biasa, ini merupakan buah dari keputusan sadar diri yang dimana identitas dikorbankan dan sebagai konsep diri sebagai pelayan publik yang dikaburkan. Dalam kasus korupsi ini, setidaknya ada 7 orang tersangka, termasuk beberapa direktur utama dan komisaris anak usaha Pertamina, yaitu PT Pertamina Patraniaga, serta beberapa petinggi dari perusahaan swasta yang terlibat. Menurut penyidikan, para pelaku telah menyadari bahwa mereka melanggar Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018. Mereka mengetahui bahwa pasokan lokal harus diprioritaskan, namun mereka tetap memilih jalan yang sebaliknya, yaitu mengimpor minyak dengan harga yang sangat tinggi. Disinilah mereka gagal menerapkan self-concept. Mereka tidak melihat dirinya sebagai pelayan dan juga pejabat negara, melainkan sebagai pengatur skenario yang bisa memanipulasi kebijakan demi kepentingan pribadi ataupun kelompok mereka sendiri. Ketika para pemangku kebijakan negara kehilangan arah dalam mengenali self-concept dirinya tersendiri, yang merasakan ruginya bukan hanya negara secara finansial, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan semakin memudar, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan masalah psikologis dalam masyarakat. Kerugian sebesar 193,7 triliun rupiah bukan hanya sekedar angka, itu adanya potensi biaya beasiswa yang gagal diluncurkan, subsidi kesehatan yang tidak tercapai, infrastruktur desa yang tidak terbangun, pendidikan yang tidak merata, dan masih banyak lagi. Perbuatan korupsi justru sangat menakutkan. Perbuatan korupsi membentuk trauma kolektif dalam masyarakat terhadap pemerintah. Generasi muda tumbuh dalam ketidakpercayaan terhadap para pejabat negara. Mereka mulai ragu, apakah kejujuran masih berharga di negeri ini? Disinilah kita sadar akan pentingnya literasi kemanusiaan dalam pendidikan kehidupan. Anak-anak harus diajarkan untuk mengenali jati diri mereka sejak dini, membangun nilai kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Selain itu, para pemangku kebijakan negara perlu memiliki konsep diri yang kuat, sehingga tidak mudah untuk terjerumus dalam perilaku yang dapat merugikan negara dan juga masyarakat sosial. Self-concept yang kuat menjadi benteng pertama dalam menghadapi godaan kekuasaan dan juga perkara uang. Konsep diri yang ditanamkan dalam diri setiap individu dapat membentengi diri dari godaan untuk memperkaya diri sendiri atau golongan tertentu.
Kita butuh pemimpin yang tidak hanya cerdas secara logika, tapi juga memiliki konsep diri yang kuat, seperti tahu siapa dirinya, siapa yang ia wakili, dan apa tanggung jawab yang ia dapatkan dari masyarakat. Korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi semata. Tetapi, korupsi merupakan refleksi dari krisis identitas dan kemerosotan moral yang sangat mendalam. Di balik angka-angka kerugian yang terjadi pada negara, ada cerita tentang individu yang kehilangan arah, kehilangan nilai, dan pada akhirnya kehilangan jati dirinya sendiri. Dalam kasus korupsi ini, konsep diri seseorang memiliki peranan yang sangat penting, baik sebagai faktor penyebab maupun sebagai potensi penyegah tindakan dari koruptif ini. Self-concept menjadi cara seseorang memandang, memahami, dan menilai dirinya sendiri. Self-concept terbentuk dari pengalaman hidup, nilai-nilai yang dianut, serta perilaku yang telah lama ia lakukan. Selain itu, self-concept sangat berkaitan erat dengan interaksi seorang individu dengan lingkungan sosialnya. Orang yang memiliki konsep diri yang sangat sehat, kuat, dan terintegrasi dengan nilai-nilai moral serta kemanusiaan cenderung memiliki kesadaran etis yang sangat tinggi. Sebagai manusia, mereka tahu siapa diri mereka, apa yang mereka perjuangkan, dan batas-batas yang tidak boleh mereka langgar meskipun terdapat peluang dan tekanan yang datang dari berbagai arah untuk melakukan perilaku tersebut. Sebaliknya, para pelaku korupsi seringkali merupakan individu yang mengalami disorientasi dalam konsep dirinya. Mereka mungkin memandang diri mereka sebagai pihak yang berhak mengambil kekuasaan dan keuntungan dari sistem sebagai korban ketidakadilan dan struktural, atau bahkan sebagai pahlawan bagi kelompoknya tersendiri. Justifikasi semacam ini menunjukkan adanya distorsi dalam konsep diri, sebuah mekanisme yang psikologis yang memungkinkan seseorang membenarkan perilaku tindakan yang melanggar moral karena merasa diri mereka memiliki kekuasaan dan juga sesuai dengan identitas dan tujuan dari dirinya tersendiri. Ini merupakan bentuk moral disengagement di mana konsep diri beralih dari penjaga moral menjadi alat rasionalisasi. Konteks ini, fungsi self-concept menjadi sangat penting terbagi dalam 3 bagian, yaitu sebagai penentu integritas pribadi, sebagai filter moral terhadap tindakan, dan juga sebagai dasar pembentukan tanggung jawab pada setiap individu terhadap lingkungannya. Sebagai penentu integritas pribadi, konsep diri yang mencerminkan konsistensi antara nilai-nilai internal dan perilaku eksternal merupakan konsep diri yang sangat sehat. Individu dengan integritas tinggi tidak akan mudah terombang-ambing oleh godaan kekuasaan ataupun tekanan lingkungan yang negatif. Individu yang memiliki self-concept yang kuat, mereka mampu berdiri teguh karena mereka tahu siapa mereka dan apa yang mereka perjuangkan. Dalam dunia birokrasi dan politik yang penuh jebakan korupsi, hanya mereka yang memiliki self-concept yang kuat yang mampu tetap berada di jalan yang sangat benar. Sebagai filter moral, ketika dihadapkan pada dilema antara keuntungan pribadi dan kepentingan umum, seseorang dengan konsep diri yang humanis akan bertanya, apakah kekuasaan ini sejalan dengan kepribadian diri dan etika yang dianut oleh diri sendiri? Maka disinilah self-concept berfungsi sebagai kompas moral. Tanpa adanya arah petunjuk ini, seseorang mudah kehilangan arah dan masuk ke dalam sistem yang sangat rusak. Salah satunya yaitu pusaran korupsi, yang awalnya kecil namun kemudian menjadi besar. Sebagai dasar tanggung jawab sosial,
Korupsi tumbuh subur ketika individu merasa dirinya terpisah dari masyarakat, tidak memiliki tanggung jawab sosial, dan mengutamakan kepentingan sendiri dan juga kelompok tertentu. Namun sebaliknya, konsep diri yang menyadari bahwa dirinya bagian dari masyarakat, bangsa, dan juga kemanusiaan akan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Para pemangku kebijakan tidak hanya bertanya apa manfaat untuk diri mereka sendiri, tetapi juga apa dampak dari tindakan mereka terhadap kemaslahatan orang lain. Maka, membangun self-konsep yang kuat dan humanistik sejak dini merupakan investasi jangka panjang dalam upaya pencegahan budaya korupsi. Pendidikan anti korupsi bukan hanya tentang hukum atau sanksi yang diberikan kepada pelaku, tetapi tentang pembentukan jati diri dan karakter yang utuh mengenai anti korupsi. Anak, remaja, rakyat bawah maupun para pemerintah perlu diarahkan untuk mengenali diri mereka, memahami nilai hidup, dan merumuskan identitas mereka dalam kerangka kemanusiaan yang sangat luas. Korupsi bukan hanya sekedar bentuk kegagalan dari sistem, tetapi bentuk kegagalan manusia dalam mengenali dan menjadi diri mereka yang terbaik. Masyarakat yang bebas dari korupsi merupakan masyarakat yang dihuni oleh individu dengan self-concept yang kuat, sehingga mereka tahu siapa diri mereka dan tahu bahwa harga diri dan kehormatan tidak bisa dibeli dengan uang yang haram. Merekalah yang merupakan cerminan bangsa yang sesungguhnya.